Hai teman-teman semua, ya jadi di video ini merupakan salah satu request juga yang ada di kolom komentar gue juga. Jadi sempat ada orang yang nanya gini, Bang, coba deh bahas soal Batavia Dana Saham. Oke, gue akan coba menjawab pertanyaan yang ada di kolom komen gue. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Jadi ketika kita pengen membahas tentang reksadana saham, ya ada beberapa aspek yang biasanya gue lakukan untuk menganalisa sebuah reksadana ini bagus atau enggak. Ya, salah satu yang paling benar-benar krusial yang paling gue lihat itu adalah dari AUM. Jadi kalau kita lihat AUM dari segi Batavia Dana Saham, dia tinggi ya, sekitar 5 triliunan lebih. Jadi dari segi AUM dia tinggi. Tetapi ketika kita menganalisa bagus apa enggak dari beberapa bulan sebelumnya, kamu juga harus bisa melihat ya, itu grafiknya seperti apa. Kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi Bibit, itu bisa kelihatan tuh. Ternyata secara grafik, ya udah dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, memang ada penurunan. Cukup lumayan signifikan ya, dari sekitar 7 triliunan sampai 5 triliun. Jadi, memang itu sesuatu hal yang memang menjadi pikiran juga. Tetapi menurut pendapat gua, AUM yang memang udah di atas triliun itu udah cukup bagus ya. Nah, di sini masih dalam triliun walaupun dia turun. Jadi ya UM masih bagus kalau bagi gua ya, sudut pandang gua. Itu dari satu segi ya. Kedua, kamu juga harus lihat reputasi. Apakah Batavia Dana Saham ini punya reputasi jelek atau enggak? Caranya gimana? Kamu search aja di Google. Coba Batavia Dana Saham. Apa sih reputasinya? Bagus nggak sih? Ya lu bisa search lah. Kayak lu misalkan ngekepoin orang, lu kan bisa search aja tuh, ya kan di Google. Seperti itu. Lu juga bisa ngekepoin reksadana. Nah, itu bisa tuh. Ya, jadi kalau misalkan aman, tidak ada berita negatif, ya udah, kamu tetap aja investasi situ. Dua, tiga, ya aspek yang gue lihat di sini, contohnya dari drawdown. Drawdown itu sekitar 14% atau berapa ya? Masih belasan lah. Jadi menurut sudut pandang gue, ini masih tergolong kecil. Karena reksadana saham itu pernah sampai ada yang 40% waktu beberapa bulan apa beberapa tahun lalu gitu ya. Pernah sampai 1 tahun terakhir tuh drawdownnya sampai 40-an%. Jadi ini belum seberapa ya. Jadi menurut gua ini masih cukup bagus reksadana sahamnya juga ya. Jadi dari segi reputasinya, dari segi apa namanya tadi drawdownnya itu masih cukup rendah. Tetapi balik lagi, drawdown ini tujuannya adalah supaya kalau kamu mau invest suatu reksadana, kamu lihat dulu drawdownnya. Kalau drawdownnya itu kamu siap terima kalau seandainya reksadana saham ini floating loss itu 14% siap atau enggak. Jadi kamu siap nggak untuk melihat reksadana saham kamu minus 14%? Kalau kamu belum siap berarti jangan investasi reksadana saham, terutama reksadana saham ini. Itu cuma memberikan gambaran sebuah risiko saja. Oke, kalau kita lihat misalkan dari expense ratio. Expense ratio itu sangat krusial buat banyakkan investor di luar sana. Nah, kalau gue lihat di sini expense ratio-nya memang cukup tinggi. Ya, tetapi kalau reksadana saham dengan angka 4 sekianan untuk expense ratio masih cukup reasonable. Ya, karena apa? Karena memang kalau untuk mengelola saham dan lain sebagainya, memang cost-nya itu lebih ya untuk manajer investasi biasanya. Manajer investasi dalam mengelola mungkin mereka meng-hire analis atau apa, itu menyebabkan cost-nya tinggi. Ketika cost-nya tinggi, biasanya expense ratio-nya juga akan naik. Expense ratio itu apa sih? Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana tersebut. Misalkan Batavia Dana Saham, ya udah berarti biaya untuk mengelola reksadana saham ini, Batavia tadi ya. Seperti itu. Jadi expense ratio yang bagus yang kayak gimana sih? Yang kecil. Tetapi banyak kejadian juga gue melihat bahwa kalau expense ratio yang kecil, returnnya juga kecil ya. Banyakan seperti itu. Dan gue nggak masalah kalau expense ratio-nya gede. Selama return yang diproduce itu juga lumayan. Oke, itu sih deh. Dari segi keuntungan juga sebenarnya menurut gue masih cukup lumayan oke lah ya gitu. Walaupun memang kalau untuk performa reksadana saham ada yang lebih baik ada. Tetapi ini udah cukup oke lah karena tidak semata-mata kita hanya ngelihat dari return, tapi kita harus lihat dari AUM-nya. Kalau AUM-nya kekecilan juga itu bahaya. Jadi menurut gue kalau misalkan dia AUM-nya tinggi tapi return-nya masih cukup oke, nggak kerendahan juga, nggak apa-apa gitu, tetap gue invest.
Itu kalau gue pribadi. Kalau kamu punya pendapat lain, nggak apa-apa. Itu hak kamu juga sebenarnya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah top holdings. Top holdingsnya gue lihat di sini banyakan saham blue chip ya. Saham-saham yang memang sudah terkenal juga. Tetapi ada saham-saham yang menurut gue masih apa ya, patut gue kaji lagi gitu. Apakah ini punya potensi bagus atau enggak? Ya, dan itu mungkin salah satu yang menyebabkan returnnya itu belum semaksimal yang lain gitu. Ada beberapa kan reksadana saham yang punya performance lebih gede. Bisa jadi sebabnya karena ada ya itu aset itu ya. Nah, aset itu ya silahkan kamu cari sendiri aja ya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah sejauh yang gue lihat memang bagus ya. Tetapi memang ada nggak return yang lebih bagus reksadana saham lain? Ada. Tetapi reksadana kan emang begitu. Hari ini dia bisa jadi biasa aja, tapi di kedepan hari gede, bisa jadi yang gede saat ini turun di kedepan hari itu biasa terjadi. Itu udah pernah terjadi sama Jarvis ya. Dan udah gue berapa kali ingetin orang, tapi orang nggak ada yang dengerin. Ya memang ada yang dengerin, tapi nggak semuanya. Pada akhirnya mereka kaget, shock, dan lain sebagainya. Dan ternyata omongan gue benar. Bahwa di situ ketika reksadana tuh yang penting evaluasi aja. Jadi jangan lo setiap ada reksadana lo pindahin gitu. Jangan, karena nggak efektif ya. Lo bahkan bakal apa ya, kemakan biaya administrasi juga yang istilahnya dari perbankannya gitu. Karena kan dari bank custodian atau bank penampung itu kalau ketika kamu narik kan ada biaya transfer kalau beda bank. Kalau sama ya nggak apa-apa. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu coba pakai kode referral gua aja yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk mulai investasi ya, dapat cashback. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk share konten ini, siapa tahu mungkin teman-teman kamu punya pertanyaan yang sama dan ya udah ini bakal terjawab. Kamu coba share aja di sosial media kamu yang lain seperti Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.